Guys, kalian percaya nggak sih ada loh makanan yang harganya receh banget, tapi efeknya buat otot tuh, wah bisa nyaingin suplemen mahal. Ini bakal kita bongkar bareng nih. Wih, bener banget tuh. Bikin penasaran kan jadinya? Iya, halo semuanya, gue Fadil. Dan gue Mila, selamat datang lagi di Pod FM, Podcast Fadil dan Mila. Yoi, kita berdua udah siap banget nih nemenin kamu ngobrol seru hari ini. Ngomongin soal, pengen badan bagus, tapi dompet aman tuh. Ya ampun, kayak nyari parkiran pas weekend di mall ya nggak sih? Muter-muter pengennya dapat yang dekat lobi, tapi kalau bisa gratis gitu kan? Nah, dari sumber-sumber yang kita dapat nih, ada satu jawaban keren buat parkiran otot kamu. Tempe. Oh, tempe. Ini sih makanan sehari-hari banget ya. Oke, langsung aja nih. Dari bahan-bahan yang ada, apa sih yang bikin tempe ini spesial banget buat otot? Kayak dibanding yang lain gitu. Nah, ini dia nih yang seru dari tempe ya. Jadi, kalau lihat datanya, per 100 gram itu proteinnya sekitar 18-20 gram. Mirip-mirip dada ayam lah. Tapi, bukan cuma soal banyak-banyakan aja. Ini soal kualitasnya juga. Protein tempe itu lengkap. Jadi ada 9 asam amino esensial itu loh, EEA, yang penting banget buat ngebangun otot. Plus kayak BCEA juga, kayak leusin gitu. Jadi tempe itu kayak smartphone zaman sekarang deh. Harganya mungkin nggak semahal yang paling canggih, tapi fiturnya udah komplit banget buat kebutuhan sehari-hari. Nggak kayak HP jadul yang cuma bisa buat nelpon sama SMS doang kan? Anjir. Oke. Jadi bukan kaleng-kaleng ya proteinnya. Ibaratnya kayak beli paket hemat tapi dapatnya kualitas premium gitu ya. Tapi ini di salah satu sumber disebut soal keajaiban fermentasi. Itu gimana sih maksudnya? Kok kayak magic gitu? Betul. Fermentasi ini nih, game changernya. Serius. Jadi proses ini tuh bikin protein sama mineral penting kayak zat besi, kalsium, itu jadi lebih gampang diserap sama badan kita. Istilah kerennya, bioavailabilitasnya naik. Plus, dia juga ngurangin zat pengganggu gitu, kayak asam fitat yang kadang suka ngehalangin penyerapan nutrisi. Jadi lebih ramah di perut juga. Ibaratnya gini deh, kedelai itu kayak bahan makanan mentah. Oke, bergizi. Tapi mungkin masaknya butuh usaha ekstra biar enak dan nutrisinya keluar. Nah, pasti fermentasi jadi tempe. Wush, kayak di presto gitu. Nutrisinya langsung empuk, lebih siap dimakan sama badan kita tanpa ribet. Oh, pantesan. Jadi nggak cuma soal isinya doang ya, tapi cara tubuh kita nangkep nutrisinya juga jadi lebih jago gitu ya, gara-gara fermentasi? Tepat. Jadi lebih efisien gitu loh kerjanya di dalam badan. Masuk akal. Terus ada bukti ilmiahnya nggak sih kalau tempe ini beneran ngebantu performa atau pemulihan otot kayak yang disinggung di riset itu? Ada banget. Beberapa studi nunjukin, konsumsi ekstrak tempe itu bisa bantu nurunin penanda kerusakan otot, kayak enzim CK sama asam laktat setelah kita olahraga berat. Artinya apa? Ya pemulihannya bisa lebih cepat. Nggak pegal-pegal lama gitu. Nggak cuma itu. Ada juga yang namanya paraprobiotik. Ini kayak pasukan khusus gitu deh dari bakteri baik, tapi versi udah nggak aktif. Nah, si paraprobiotik ini bantu lawan capek sama dukung pembentukan protein di sel otot. Jadi tempe itu kayak punya, pit crew pribadi buat otot kita. Abis diajak kerja keras, langsung ada yang datang benerin mesin plus kasih minuman energi biar cepat pulih. Gila, keren banget. Udah murah, dapat support system lengkap pula ya. Iya kan? Paket komplit harga miring. Ngomongin murah nih, seberapa jauh sih bedanya kalau kita bandingin sama katakanlah ayam atau whey protein kalau lihat harga di Jakarta gitu misalnya? Jauh banget. Kita coba lihat perkiraan biaya per gram protein di Jakarta ya, dari info yang ada. Tempe itu kasarnya nih bisa sekitar Rp100 per gram protein. Murah kan? Dada ayam file itu sekitar Rp152. Oke lah. Nah, whey protein, waduh itu bisa Rp667 atau bahkan lebih per gram proteinnya. Ini kayak milih mau ngopi di mana gitu loh. Tempe itu ibarat kopi saset di rumah, murah meriah, tapi tetap bikin melek. Ayam itu kayak ngopi di kafe lokal yang lumayan hits. Oke lah harganya, rasanya juga enak. Nah, whey protein itu kayak ngopi di gerai internasional yang ada di mall mewah, yang gelasnya aja udah mahal duluan. Tujuannya sama-sama biar nggak ngantuk, alias biar otot jadi, tapi ongkosnya beda kelas banget. Otot sama ramah di kantong, ada manfaat ekstra lain nggak sih dari tempe ini berdasarkan sumber-sumber itu? Oh, banyak banget. Secara singkat aja ya,
Pertama, bagus buat pencernaan. Ya jelas lah ya, efek fermentasi. Terus kayak antioksidan, namanya isoflavon. Itu kayak satpam buat sel tubuh kita gitu. Dukung tulang juga, soalnya ada kalsium sama fosfornya. Bisa bantu jaga berat badan ideal sama kadar gula darah. Plus, buat jantung juga bagus. Astaga, ini mah bukan makanan biasa tapi kayak apotek hidup versi murah meriah ya. Beli satu dapat bonusnya seabrek, kayak beli HP dapat power bank gratis, casing sama kuota setahun penuh gitu. Hahaha, bisa dibilang gitu. Bener-bener value for money banget. Oke deh, jadi jelas banget nih dari obrolan kita hari ini, tempe ini beneran harta karun lokal yang sering kita lupain ya. Proteinnya oke punya, gampang diserap, harganya juara murahnya, terbukti secara ilmiah juga dukung pemulihan otot, plus dapat banyak bonus kesehatan lain. Gokil sih. Betul banget. Jadi please deh, jangan lagi mandang tempe sebelah mata ya. Dia itu kayak teman kita yang penampilannya sederhana banget, biasa aja gitu. Tapi pas kita lagi butuh bantuan, dia yang paling gercep nolongin dan paling bisa diandelin. Nggak pernah ngecewain. Bener banget. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Punya cara favorit nggak buat ngolah tempe? Atau mungkin punya resep rahasia yang bikin tempe jadi naik kelas? Share dong di kolom komentar, pengen tahu nih. Nah, ini nih satu pertanyaan terakhir buat kamu renungin ya. Kalau solusi sekeren, seefektif, dan semurah tempe ini udah ada jelas-jelas di depan mata kita, kenapa ya kita kadang masih aja gitu tergoda sama yang mahal-mahal dari luar sana? Apa jangan-jangan kita cuma takut dibilang kampungan atau kurang keren gitu? Padahal hasilnya mungkin sama aja, atau malah lebih bagus pakai produk lokal kita sendiri. Coba dipikirin bareng-bareng ya.